Selamat pagi, saya Dr. Raymond Bernardus dari Rumah Sakit Hasna Medika Palimanan. Pada kali ini saya akan menyampaikan topik mengenai aritmia. Tapi sebelum saya mulai, jangan lupa subscribe dan komen channel kami. Aritmia itu adalah keluhan yang sering dialami oleh pasien, itu dada berdebar, kemudian nyeri dada, kadang disertai dengan keluhan sesak nafas juga, kadang bisa ada pingsan dan hampir pingsan. Nah, aritmia ini bisa diakibatkan bila denyut jantung seseorang itu terlalu lambat atau terlalu cepat. Nah, kedua hal tersebut untuk mengetahui lebih pasti, biasa kita harus melakukan rekaman jantung seperti yang dilakukan di rumah sakit untuk melihat iramanya itu apa jenisnya. Nah, karena untuk tata laksana dari gangguan irama tersebut itu berbeda-beda. Apa faktor-faktor yang dapat menyebabkan dan bagaimana mencegahnya untuk masalah aritmia ini? Untuk faktor-faktor yang menyebabkan itu bisa disebabkan oleh hal yang dapat diubah dan tidak dapat diubah. Yang bisa diubah itu contohnya pola hidup ataupun pola makan. Nah, untuk pola hidup biasa kalau orang tersebut sering kelelahan, kurang istirahat, kurang makan-makan yang bergizi misalnya, itu dapat menyebabkan gangguan irama, bisa dapat menyebabkan denyut jantung orang tersebut lebih cepat. Makan misalnya konsumsi kopi, konsumsi coklat, dan lain-lain itu dapat menyebabkan gangguan irama yang cepat. Nah, kemudian untuk hal-hal yang tidak dapat diubah, contohnya itu apa? Hal-hal yang tidak dapat diubah adalah faktor genetik atau keturunan. Nah, misalnya di keluarga kita ada yang memiliki gangguan irama jantung, cepat ataupun lambat, ada kemungkinan atau persentase di mana kita juga dapat mengalami hal tersebut. Bagaimana untuk mengetahui apakah kita mengidap aritmia atau tidak? Itu dapat kita lakukan medical check-up. Kita rekam irama jantung untuk melihat apakah ada tanda-tanda awal kelainan irama jantung di situ. Bagaimana untuk tata laksana pencegahan dan diagnosis dari aritmia ini sendiri? Nah, untuk tata laksana itu tergantung jenis aritmianya. Kalau misalnya denyut jantung terlalu cepat, berdebar, itu kita bisa memberikan obat-obatan, kita bisa bantu. Namun bagaimana dengan gangguan irama jantung yang terlalu rendah? Itu juga bisa dibantu dengan obat-obatan, tapi bila irama jantungnya sifatnya permanen, maka kita harus memasang alat pacu jantung permanen. Nah, kalau misalnya dia terlalu cepat, bagaimana juga? Kita juga dapat melakukan tindakan yang namanya elektrofisiologi studi dan tindakan ablasi, dan kedua tindakan tersebut itu bisa dilakukan di rumah sakit kita. Sekian informasi mengenai aritmia yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Selamat pagi dan terima kasih.